Sosok Erik, pengasuh ponpes nikahi santri di bawah umur tanpa izin orang tua, kini jadi tersangka. Inilah sosok Muhammad Erik, pengasuh ponpes nikahi santriwati di bawah umur tanpa izin orang tuanya. Kini Muhammad Erik telah ditetapkan sebagai tersangka karena menikahi anak di bawah umur. Keduanya melangsungkan pernikahan secara sirih 15 Agustus 2023. Orang tua korban, Mr. 39, mengatakan, ia baru mengetahui anaknya telah menikah setelah mendengar pembicaraan tetangganya. Apalagi sang anak tak pernah bercerita kepadanya. Termasuk masalah dihadapi anaknya telah berbadan dua. Setelah mengetahui kejadian dialami anaknya, ia pun mengambil inisiatif melaporkannya ke Polres Lumajang. Selasa, 14 Mei 2024. Saya tahunya karena ramai diisukan anak saya hamil, padahal saya tidak pernah menikahkan dia. Selama ini dia juga tidak pernah bercerita, kata Mister di Mapolres Lumajang. Kamis, 20 Juni 2024. Ia mengakui anaknya dan Muhammad Erik saling kenal. Itu berawal saat keduanya mengikuti majelis pengajian yang diadakan Muhammad Erik. Anak saya tidak mondok di sana. Mungkin tahunya karena anak saya sering ikut majelisan, terangnya. Kepada Mister, korban pun mengaku diiming-imingi diberi uang sebesar Rp300.000 dan akan dibahagiakan. Bujuk rayu itu terus dilakukan oleh Muhammad Erik, sehingga membuat sang gadis luluh dan bersedia dinikahi. Ngakunya dijanjikan mau disenengin dan dikasih uang Rp300.000. Ucap MR meski telah dinikahi, korban dan Muhammad Erik tidak pernah tinggal satu rumah. Terduga pelaku hanya memanggil korban saat hendak menyalurkan hasratnya. Setelah itu dipulangkan. Anehnya, Muhammad Erik tidak pernah menyetubuhi korban di rumahnya. Ia menggunakan rumah seseorang berinisial V yang letaknya tidak jauh dari rumah Muhammad Erik. Korban juga selalu dijemput oleh orang suruhan Muhammad Erik berinisial M saat dipanggil oleh Muhammad Erik. Kini, baik V dan M kabarnya sudah diperiksa sebagai saksi oleh polisi. Jadi kalau anak saya mau ke sana pasti ada yang jemput terus ada yang ngantar pulang, ujarnya. Muhammad Erik kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Lumajang AKP Ahmad Rohim melalui sambungan telepon, Jumat, 18 Juni 2024. Sudah ditetapkan tersangka kemarin, kata Rohim, Jumat, 28 Juni 2024. Dikutip dari Kompas.com. Kendati demikian, polisi belum melakukan penahanan pada Erik. Rohim mengatakan, pihaknya akan memanggil Erik. Belum ditangkap, nanti kami panggil yang bersangkutan. Tambahnya, sebelumnya, polisi memeriksa 6 orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Rohim menyebut, korban dengan Muhammad Erik sebenarnya memiliki hubungan asmara. Namun, Muhammad Erik mengaku masih bujang kepada polisi. Hasil pemeriksaan kita, keduanya ini pacaran terus dinikah siri. Tapi nggak tahu katanya bukan pakai madzhab Syafi'i seperti yang biasa digunakan orang Indonesia, jelas Rohim. Perihal Muhammad Erik disebut sebagai pengasuh pondok pesantren, Rohim membantah hal tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan polisi dijelaskan Muhammad Erik hanya berstatus sebagai pengurus di pondok. Pemeriksaan kita, terlapor ini bukan pengasuh tapi hanya pengurus di sana, ungkapnya.